nama gua Raka. Bareng dua temen gua, Ilham sama Denny, kami bertiga udah sahabatan sejak SMA. Kami sama-sama suka petualangan. Dan sejak kuliah, kami sering banget naik gunung, camping di tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang. Tapi kali ini, kami pengen nyoba sesuatu yang beda. Bukan gunung yang rame kayak biasanya, tapi hutan yang benar-benar belum pernah kami masukin sebelumnya. Pilihan kami jatuh ke salah satu hutan di pedalaman Kalimantan, yang katanya masih perawan dan jarang banget dijamah manusia. Ilham dapat info dari temennya yang anak mapala lokal, dan katanya sih, tempat ini keren banget, sepi, dan bener-bener alami. Waktu kami mampir di salah satu desa terakhir sebelum masuk ke hutan itu, ada beberapa warga yang ngasih peringatan. Katanya, jangan sembarangan kalau masuk hutan itu. Ada satu bagian yang mereka sebut sebagai hutan larangan. Tapi ya, lu tahu sendiri kan gimana anak kota kayak kami. Dibilangin begitu malah makin penasaran. Apalagi Denny, dia yang paling semangat. Katanya, paling juga cuma mitos. Orang desa gitu biasanya banyak cerita buat nakut-nakutin aja. Kami jalan kaki dari desa itu sekitar jam 10 pagi. Awalnya sih jalannya masih enak, tanahnya padat, suara burung masih kedengeran, udara juga segar banget. Tapi makin dalam kami masuk ke hutan, suasananya mulai berubah. Pohon-pohon makin rapat, sinar matahari makin susah masuk. Jalurnya juga makin sulit, kadang harus ngelewatin batang pohon tumbang, nyeberang sungai kecil, dan masuk ke semak-semak tinggi. Gue yang biasanya santai aja kalau lagi trekking, entah kenapa kali ini ngerasa kayak ada yang aneh. Ilham sempat berhenti dan bilang, "Rak, lu denger gak suara burung dari tadi hilang?" Gue berhenti dan dengerin. Bener juga, dari tadi udah gak ada suara burung, jangkrik, atau apapun. Sepi banget. Bahkan daun yang goyang pun kayak gak bersuara. Angin juga seolah berhenti. Suasananya jadi hening yang gak wajar. Tapi ya, kami bertiga saling tatap dan pura-pura cuek. Gak mau kelihatan penakut satu sama lain. Sekitar jam 12 siang, kami nyampe di satu tanah lapang yang agak terbuka. Lokasinya kayak cekungan di antara pepohonan besar dan ada sungai kecil ngalir di pinggirnya. Tempatnya bener-bener cantik sih, tapi kosong. Gak ada tanda-tanda satwa lewat, jejak binatang, atau suara alam. Cuma diam. Kami mutusin buat dirikan tenda di situ, karena ya udah capek juga jalan kaki hampir 2 jam. Denny langsung ngeluarin alat masak dan nyiapin makan siang. Ilham bantuin gua pasang tenda. Waktu lagi pasang tenda, gua ngeliat ada sesuatu yang aneh di sekitar area itu. Tanah di salah satu sudut lapangan itu kelihatan lebih gembur, kayak bekas digali, terus ditutup lagi. Tapi nggak gua pikirin terlalu jauh, mungkin aja bekas lubang binatang atau akar pohon yang tumbang. Tapi perasaan gua tetap nggak enak. Gua coba buang jauh-jauh pikiran aneh, nggak mau suudzon sama hutan. Setelah makan siang, kami istirahat bentar. Denny ngeluarin drone buat ambil footage dari atas, katanya buat konten YouTube dia. Tapi anehnya, drone-nya tiba-tiba error pas nyoba naik ke atas pohon. Layarnya nge-freeze dan mesin motornya mati sendiri. Kami pikir mungkin sinyal GPS-nya gangguan, soalnya kan di tengah hutan, siapa tahu aja. Tapi Ilham malah ngomong pelan, "Gue pernah baca, kalau tempat kayak gini suka ngeganggu sinyal elektronik." Denny langsung ngejawab, "Alah, lu percaya gituan? Ham? Teknologi emang kadang bisa error, biasa aja." Menjelang sore, suasana makin ganjil. Langit mulai mendung walaupun tadi cerah banget. Suara dari hutan tetap hening. Ilham mulai gelisah. Gue juga mulai kepikiran soal tanah gembur tadi. Gue ajak Ilham ke arah itu, dan kami coba periksa lebih dekat. Tanahnya benar-benar aneh. Ada bekas seperti galian, dan baunya agak apek, kayak tanah basah yang udah lama ketutup. Kami nggak gali lebih dalam, cuma nandain pakai batu kecil di sampingnya biar besok bisa dicek lagi. Malamnya, kami ngumpul di sekitar api unggun. Denny nyetel lagu dari HP-nya, tapi anehnya suara speakernya pelan banget. Padahal volume udah full. Kayak ketahan. Kami cuma bisa ketawa-ketawa garing, pura-pura nggak mikirin hal-hal aneh yang kejadian seharian itu. Tapi sebenarnya, semua dari kami udah mulai ngerasa ada yang nggak beres. Sekitar jam 10 malam, kami masuk ke tenda masing-masing. Satu tenda buat 2 orang, dan satu lagi buat sendirian. Karena Denny badannya paling gede, dia minta tidur sendiri. Gua sama Ilham satu tenda. Waktu gua udah mulai ngantuk, tiba-tiba Ilham nyolek bahu gua pelan banget. "Rak, lu denger suara itu nggak?" Gua langsung melek. "Suara apa?" Gua dengerin. Ada suara kayak langkah kaki, pelan, tapi konsisten, kayak ngelewatin daun kering. Gua pikir mungkin binatang, tapi suara itu muter-muter di luar tenda, seolah-olah kayak ada yang ngelilingin kami. Ilham langsung narik sleeping bag-nya dan ngegumam doa pelan. Gua mau buka tenda dan lihat, tapi tiba-tiba suara itu berhenti. Hening lagi. Gua nunggu beberapa menit, gak ada apa-apa. Akhirnya kami tidur lagi walau agak susah. Tapi gua gak bisa bohong, malam itu adalah malam paling panjang yang pernah gua lewatin di alam bebas. Besok paginya, pas kami bangun, Denny udah duduk di luar. Mukanya pucat, matanya sembab. Dia bilang, semalam dia mimpi buruk.
Mimpinya ketemu cewek pakai baju putih, rambut panjang, berdiri di depan tenda. Cewek itu ngeliatin dia terus, tapi nggak punya wajah. Muka cewek itu datar, polos, kosong. Dan dia ngomong dalam bahasa yang Denny nggak ngerti. Tapi katanya, suaranya pelan kayak dari dalam tanah. Gue dan Ilham langsung saling pandang. Kayaknya kami bertiga baru sadar, tempat ini bukan tempat biasa. Dan mungkin, ada sesuatu yang seharusnya nggak kami ganggu di sini. Hari itu, kami sepakat buat ninggalin tempat itu lebih cepat dari rencana. Kami beresin tenda, kemas barang-barang, dan siap-siap balik. Tapi sebelum pergi, Denny tiba-tiba nyamperin tanah yang semalam gua tandain pakai batu. Gua teriak, "Den, ngapain lu?" Dia diam, jongkok di samping gundukan tanah itu, terus bilang pelan, "Gua dengar suara dari sini, kayak minta tolong." Ilham langsung tarik tangan Denny. "Udah, gak usah ngapa-ngapain lagi, Den, kita balik, sekarang!" Tapi pas kami putar badan buat balik ke jalur semula, jalan setapak yang kemarin kami lewatin, hilang. Diganti semak lebat yang gak masuk akal. Kami panik. Nyoba muter arah, cari tanda-tanda pohon yang kami ingat, gak ada. Semuanya berubah. Kami mutusin buat jalan ngawur, ngikutin aliran sungai yang ada di pinggir lapangan. Logikanya sih, sungai pasti ngarah ke perkampungan atau sungai utama. Tapi semakin jauh kami jalan, hutan makin gelap. Arah matahari juga gak jelas karena langit mendung. Dan anehnya lagi, suasana makin dingin, walaupun matahari masih siang. Tiba-tiba Denny berhenti. Dia bilang, "Gua ngerasa kita muter-muter di tempat yang sama." Gue perhatiin sekeliling. Dan bener, ada bekas ranting yang patah yang gue injek tadi, posisi batu yang gue tendang juga sama. Kami udah muter. Gue langsung ngerasa perut gue mual. Ilham mulai baca-baca doa lagi. Denny diem, tapi matanya kosong. Dia udah gak kayak Denny yang biasanya. Waktu kami mau nyoba arah lain, tiba-tiba dari balik semak-semak, muncul sosok, putih. Berdiri diam, gak gerak. Jauh sih, tapi jelas kelihatan. Rambut panjang, baju putih lusuh, dan dia ngadep ke arah kami. Tapi yang bikin kami bener-bener takut, mukanya hitam semua. Bukan karena gelap, tapi emang gak ada wajah. Hitam polos, kosong. Kami langsung lari, gak peduli arah. Pokoknya asal jauh dari situ. Napas gua ngos-ngosan. Denny jatuh dan lututnya luka, tapi dia bangun lagi. Kami terus lari sampai nemu jalan tanah yang kelihatan kayak bekas ban mobil. Kami ikutin terus sampai akhirnya keluar dari hutan, dan nemu warga lokal. Begitu kami cerita, salah satu nenek-nenek di sana langsung pucat dan bilang, "Kalian masuk ke wilayah kuburan lama, tempat anak durhaka dikubur tanpa doa. Siapapun yang ganggu, akan dibuntuti arwahnya sampai mereka minta ampun." Gua nggak bisa lupa ekspresi Denny waktu dengar itu. Dia cuma menunduk dan bilang, dia nggak mau sendiri lagi. Gua dan Ilham saling pandang, dan saat itu juga, kami sadar, cerita ini belum selesai. Dan mungkin, Denny udah keburu bawa pulang sesuatu yang seharusnya tetap terkubur di sana. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Semoga kontennya bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa like, subscribe, dan share.